Wa qad intahadat. Dan nafsumu itu sungguh bangkit muti'atan lisyayatin, muti'atan lisyaitanil la'in, seraya tunduk atau taat kepada setan yang terlaknat. Muti'atan lisyaitanil la'in, tunduk kepada setan yang terlaknat. Liyudliyaka bihabli ghururihi, agar mengantarkanmu, liyudliyaka, agar mengantarkanmu, bihabli ghururihi, dengan jerat-jerat tipu dayanya, dengan tali-tali tipu dayanya, bihabli ghururihi, yang akan mengantarkanmu dengan jerat tipu dayanya, fayastadrijaka, maka akan memasukkanmu sedikit demi sedikit. Jadi ini istidraj, memasukkan sedikit demi sedikit. Fayastadrijaka, maka akan memasukkanmu sedikit demi sedikit, bimakidatihi, ke dalam jeratannya, ila ghamratil halak, hingga ke dalam genangan kebinasaan atau kehancuran. Ila ghamratil halak, ke dalam kubangan kehancuran. Maka jika engkau menemukan dirimu condong untuk menunda-nunda, untuk memulai bidayah ini condong menunda-nunda, maka jiwamu itu dipenuhi an-nafsul ammarah bisu', nafsu yang menyuruhmu kepada keburukan. Maka dengan demikian intahadat muti'atan lisyaitanil la'in, jiwamu itu bangkit hanya untuk taat kepada setan. Liyudliyaka bihabli ghururihi, di mana setan itu akan mengantarkanmu dengan jeratan tipu dayanya itu, dan akan yastadrijaka, memasukkanmu sedikit-sedikit, membenamkanmu sedikit-sedikit, bimakidatihi, dengan jeratannya itu, ila ghamratil halak, kepada kubangan kehancuran, kubangan kebinasaan. Ini. Jadi pertama, bahwa sifat seorang pembelajar, karakter seorang pembelajar yang begitu bergairah untuk menuntut ilmu tidak akan cukup jika tidak dilandasi oleh niat yang kokoh. Apalagi niat atau gairah belajar itu hanya untuk kepentingan atau untuk semata-mata duniawi saja. Itu namanya bermaksiat kepada Allah. Maka yang dibenarkan menurut agama mencari ilmu itu apa? Adalah mencari hidayah. Mencari hidayah. Yang mana disebutkan pada sebelumnya itu, hiya samratul ilmi. Al-hidayah hiya samratul ilmi. Hidayah itu adalah buah dari ilmu. Mengapa kok buah dari ilmu? Karena hidayah itu merupakan petunjuk yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Jadi tidak semua ilmu itu memberikan petunjuk sehingga seseorang dekat kepada Allah. Tapi kalau ilmu itu, ilmunya itu, di dalamnya itu ilmu yang ada hidayahnya di situ, yang terpapar radiasi hidayah. Nah, ini istilahnya jadi. Jadi ilmu itu kan macam-macam. Kalau sudah terpapar radiasi hidayah, maka akan mengantarkan Anda, mendekatkan Anda minimal kepada Allah. Mulai mendekatkan, menggiring Anda ke arah Allah. Itu yang pertama. Makanya hidayah itu selalu menjadi tujuan, tumpuan dari seorang penuntut ilmu. Orang yang mendapatkan hidayah itu niatnya adalah menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan. Karena kenapa? Kebodohan itu nanti disebutkan di sini. Kebodohan itu akan menipu. Kebodohan itu menipu.
menyesatkan, menjauhkan seseorang dari Tuhannya. Nah, maka di sini disebutkan setiap hidayah itu kalau sudah Anda terpantik untuk menuju Allah. Oh iya, tujuan saya minimal terpantik dari niat pertama kan? Pemantik pertama itu kan niat. Oke, niat saya sudah benar, maka Anda itu harus melakukan beberapa hal sehingga semuanya terkunci, terakumulasi hidayah itu sehingga Anda sampai ke puncaknya, sampai ke nihayah. Itu konsepnya sebenarnya. Nah, jika seseorang dengan bidayah ini, seseorang ketika ditawarkan konsep seperti ini, dia cenderung untuk menyetujuinya, maka kemungkinan dia termasuk memiliki jiwa yang taat, yang bisa menerima kebenaran, yang memiliki potensi untuk mencapai nihayah, mencapai akhir, mencapai kunci dari seluruh tujuan hidup dan matinya itu. Sementara kalau jiwanya itu ketika akan diuji dengan bidayah ini ternyata cenderung menunda-nunda, maka kemungkinan jiwanya itu dipenuhi oleh nafsu belaka. Yang artinya dia taatnya kepada setan semata. Di mana setan itu menggunakan pendekatannya itu menjerat dulu, menjerat manusia dulu. Kalau sudah terjerat, seperti apa? Di sini dilanjutkan, apa tujuan setan dengan menjerat itu? Metodenya seperti apa? Karena kalau dijerat itu seperti apa metodenya? Wa qasduhu ayyurawwiha 'alaika syarrah fi ma'ridil khairi. Nah, ini wa qasduhu, dan niatnya setan itu ayyurawwiha, untuk menjadikan, untuk apa namanya, yurawwiha, menyenangkan, untuk menyenangkan, ayyurawwiha 'alaika, untuk menyenangkan, membuat senang kepadamu, asyarrah, sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk dengan setan itu dijadikan sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk Anda. Jadi metode setan seperti itu. Hatta yulhiqaka bil akhsarin. Hatta yulhiqaka, sehingga akan menyusulkan, ilmu yang engkau peroleh itu akan menyusulkanmu bil akhsarin, termasuk orang-orang yang merugi. Ilmu hanya akan mengantarmu menjadi orang-orang yang merugi. Bil akhsarina a'mala, termasuk orang-orang yang merugi dengan perbuatannya. Bersusah payah mencari ilmu tapi intinya rugi karena cuma dapat bekal sebagaimana yang ia cari. Karena seharusnya ilmu itu bernafas panjang begitu. Tidak hanya ilmu yang cukup di dunia saja, harus panjang. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Al-akhsarin ini siapa orang-orang yang merugi itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sesat di kehidupan dunia, yang sesat segala usaha, segala langkahnya di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wahum yahsabuna, dan orang-orang yang merugi itu mengira, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, yuhsinuna sun'a, orang-orang yang baik, yang memperbaiki, orang-orang yang paling baik, orang-orang yang paling baik keadaannya, atau orang-orang yang paling merasa ya bukan hanya baik tetapi bisa memperbaiki semuanya. Wa inda dzalika, dan ketika itu, yatlu 'alaika syaitanu, setan akan membisikkanmu,
Yatlu alaika asyaitanu, akan membisikkan kepadamu setan. Fadlal ilmi, membisikkan apa? Fadlal ilmi, keutamaan ilmu. Setan mulai membisikkan, dengan ilmu kamu bisa begini loh. Ayo cari ilmu itu. Tapi kerjanya setan ini, yang jelek jadi bagus. Wadarajatal ulama, dan juga akan membisikkan, kalau kamu jadi seorang ulama, seorang ilmuwan, kamu akan, begini, ditunjukkan sesuatu yang seolah-olah itu agung, padahal itu baru pangkat dunia. Ini, makanya yurawwiha alaika syarrah, membuatmu merasa nyaman dengan yang buruk. Ini setan. Membuatmu merasa nyaman dengan yang buruk. Setan seperti itu. Merasa nggak ada masalah, bahkan jangan-jangan yang buruk itu merupakan tujuan. Itu kalau setan. Yang buruk itu merupakan tujuan.